Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang mengaku beragama Islam itu malah merasa minder dengan ajaran Islam. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi malah minder dengan ajaran Islam. Aneh napa mboten? Aneh bin ajaib. Biasanya orang itu minder karena memiliki kekurangan. Lawang ini memiliki kesempurnaan kok malah minder. Ajaran agama kita itu ajaran yang paling sempurna. Masa menganut sebuah ajaran yang paling sempurna kok malah minder? Dan keminderan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu sebabnya adalah karena kebodohan. Kenapa? Kebodohan. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang betapa sempurnanya ajaran Islam. Makanya kalau kita perhatikan, biasanya orang-orang yang merasa minder dengan ajaran agama Islam ini, biasanya orangnya jarang males untuk membaca buku-buku tentang agama Islam. Akhirnya dia gampang untuk dipengaruhi. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam, mereka berusaha untuk menyebarkan berita-berita bohong tentang Islam. Oh, Islam itu kayak gini, Islam itu kayak gitu. Hal-hal negatif yang disematkan kepada ajaran Islam, padahal ajaran Islam tidak seperti itu. Salah satu propaganda dan hoax yang sering disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam adalah
tentang ajaran Islam di dalam memuliakan wanita. Tidak ada ajaran yang lebih memuliakan wanita melebihi ajaran apa? Islam. Saya kasih contoh yang paling gampang saja. Di dalam Al-Quran itu yang 114 surat, itu ada satu surat khusus dikasih judul apa? An-Nisa. Nah, artinya An-Nisa. Surat yang membahas tentang wanita. Ada enggak surat bapak-bapak? Mboten wonten. Enggak ada surat bapak-bapak. Ya. Bahkan ada tokoh wanita yang dijadikan sebagai nama surat. Sinten? Maryam. Betul. Surat apa? Maryam. Jadi ini salah satu contoh yang paling simpel, yang paling gampang. Dan kalau kita mau ngasih contoh yang lebih detail, itu banyak sekali. Ya. Jadi ketika Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan umat manusia terhadap kaum wanita adalah pandangan yang sangat buruk. Pandangan yang sangat apa? Buruk. Termasuk bangsa Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu kalau istrinya melahirkan anak perempuan, mukanya langsung merah padam. Bahkan bukan hanya merah padam, menjadi hitam. Saking napa nih? Saking jengkele, saking isine. Jadi punya anak perempuan itu buat mereka adalah sebuah aib. Subhanallah. Saking malunya mereka, ini pernah kita bahas saat kita mengkaji surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Yaitu ayat yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, nanti di hari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah, apa dosa kalian? Kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Jadi ini perilaku dari sebagian orang Arab jahiliyah yang tega untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi ada di antara mereka, Bapak Ibu, yang ketika istrinya mau lahiran, dia sudah gali kuburan. Sudah apa? Gali kubur. Di mana? Di samping ranjang istrinya mau melahirkan. Sebenarnya bayangkan. Begitu ceprot, dilihat laki-laki selamat. Begitu dilihat perempuan, langsung dikubur. Hidup-hidup. Medeni loh, Pak. Jadi sedemikian malunya mereka punya anak perempuan. Ya. Kenapa kok demikian? Karena buat mereka itu beban. Wong wadon ora bisa pahal iku kira-kira. Carane dhewek siki wong wadon sih bisa napa, macul ora. Terus apa? Perang ora. Kira-kira seperti itulah. Cuma jadi napa? Beban. Subhanallah. Alhamdulillah. Agama kita Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa pencerahan. Anak perempuan itu bukan lagi dianggap menjadi sebuah kehinaan, akan tetapi menjadi sosok yang dimuliakan.
Dan agama kita itu bukan cuma mengajarkan teori, tapi juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan sendiri bagaimana memuliakan anak perempuan. Dan ingat, bukan cuma Rasulullah SAW saja, termasuk itu dipraktekkan oleh murid-muridnya Rasulullah SAW. Sinten? Jeneng sepi. Murid-muridnya Rasul sinten? Ya para sahabat. Masa jenengan? Yang hidup di zaman Rasul SAW sinten? Para sahabat. Jadi teori itu bukan cuma dipraktekkan oleh Rasulullah SAW saja, termasuk oleh para sahabat, murid-murid Nabi SAW pun mereka mempraktekkan itu. Bagaimana penjabarannya? Ayo kita bahas satu persatu. Di sini ada berapa poin Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, jaminan surga. Kenapa? Jaminan surga. Jamaah yang kami hormati, Islam itu bukan hanya pengen mengubah cara pandang seseorang tentang anak perempuan ini, tapi Islam juga memberikan motivasi yang sangat kuat melalui janji balasan yang luar biasa istimewanya. Apa itu? Balasan surga dan selamat dari api neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang merawat, mendidik, mengasuh anak perempuan dengan sebaik-baiknya. Apa ada balasan yang lebih istimewa dibandingkan surga? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in." Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya. Perhatikan, diuji. Berarti punya anak perempuan itu salah satu yang harus diperhatikan itu merupakan ujian. Saya sih belum punya anak perempuan ya. Anakku 4 lanang kabeh. Ya. Tapi kalau saya dengerin cerita dari orang tua yang sudah punya anak perempuan, katanya mendidik anak perempuan lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Betul? Orang ngerti aku? Aku takon karo jenengan. Betul atau tidak? Ojeku nek bocah lanang ya pol-pole gelut iku ya. Nek bocah wadon gelut apa mboten, Bu? Ya. Jadi kata mereka yang punya anak perempuan dan punya anak laki-laki, memang mendidik anak perempuan ini lebih spesial. Lebih apa? Spesial. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan manibtuli, ya, barang siapa yang mendapatkan ujian. Ya. Karena memang itu bagian dari ujian. Yo anugerah ya ujian. Apalagi di masa jahiliyah yang pandangannya masih sangat buruk terhadap anak perempuan. Terus apa yang dia lakukan saat menghadapi ujian itu? Fa ahsana ilaihinna. Kemudian orang tua itu berbuat baik kepada anak perempuannya. Jadi walaupun dia menghadapi ujian berat itu, tetap dia sabar, tetap dia arahkan, tetap dia ajari. Maka apa balasannya? Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak perempuan itu akan menjadi pelindung bagi orang tuanya dari api neraka.
Berarti ini kesempatan emas. Ya. Oke. Ini janji selamat dari api neraka. Ada janji yang lain, yaitu janji untuk masuk surga. Sebenarnya yang namanya orang selamat dari neraka mestine mlebu surga kan yo. Nek selamat dari neraka enggane arep mengendi? Kalau bukan masuk ke mana? Ke surga. Tapi supaya lebih gamblang lagi, saya akan bawakan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Arnaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu li ahadin thalathu banatin. Siapapun yang memiliki 3 anak perempuan. Pinten? 3. Wonten? Ada yang punya 3 anak perempuan? Masya Allah. Au thalathu akhawatin, atau 3 saudara perempuan. Jadi enggak cuma anak perempuan, termasuk saudara perempuan. Saudara itu berarti bisa kakak, bisa adik, bisa Mbak Yu, bisa adik perempuan. Jumlahnya berapa? 3. Awi benatani, atau 2 anak perempuan. Alhamdulillah, aku ora telu, tapi pira? Loro. Masuk. Au ukhtani, atau 2 saudara perempuan. Berarti Mbak Yu atau adik. Siapapun yang memenuhi syarat itu, ya, punya 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan, punya 3 saudari atau 2 saudari, fayattaqillaha fihinna. Kemudian dia bertakwa kepada Allah di dalam merawat wanita-wanita tersebut. Wa yuhsinu ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka, illa dakhalal jannah, pasti masuk surga. Subhanallah. Jaminan dari sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, aku anaknya sing wadon kursi Ustaz. Di sini berapa? 3 atau berapa? 2. Jangan khawatir. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain. Ketika Nabi SAW menyampaikan jumlah tadi itu ada 3, ada 2. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya, fawahidat. Kalau cuma 1 wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan fawahidah, walaupun cuma 1. Alhamdulillah. Berarti rasa nambah maning ya. Nek nambah ya ora apa-apa. Yang penting fokus di dalam mendidiknya. Luar biasa ya. Saya belum menemukan ada ajaran ya dari agama yang lain yang sampai memberikan balasan yang sangat istimewa. Dan ini bisa menghibur kita semua. Yang kadang-kadang jengkel. Ya. Pernah jengkel, Bu? Hah? Pernah apa sering? Ya. Bayangkan, ibu rebutan karo anak. Rebutan apa? Kelambi. Rebutan perhatian. Dari siapa? Dari suami ya, atau dari bapak. Bayangkan, ada seorang bapak menyayangi anaknya, istrinya napa? Cemburu. Napa wonten? Oh, kathah. Subhanallah ya. Sabar. Itu bagian dari ujian. Sabar. Ya. Jadi ini hiburan buat kita semua. Jadi barang siapa yang kemudian mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, terutama anak-anak perempuan, maka ini bisa menjadi salah satu pintu kita untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan kita dari api neraka. Apalagi di zaman ini, zaman yang mendidik anak itu ringan atau berat? Berat, temenan abote pol. Ya. Tapi insya Allah sesuatu yang berat ini kalau diringankan oleh Allah
akan terasa ringan. Sesuatu yang susah ini kalau dimudahkan oleh Allah akan terasa mudah. Salah satunya adalah dengan mengingat-ingat pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Surga. Udah fokus kita didik semaksimal mungkin. Dan subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Jenengan perhatikan. Hadis yang tadi kita dengarkan. Itu membicarakan hasil atau proses. Barang siapa yang mendidik dengan baik, itu proses atau hasil? Proses. Berarti Bapak Ibu, walaupun mungkin hasilnya belum sesuai yang kita harapkan, kalau prosesnya benar, kita tetap bisa masuk surga. Luar biasa. Ini kemudahan dan rahmat dari Allah. Jadi walaupun mungkin hasilnya belum sesuai yang kita harapkan, tapi kalau prosesnya ini kita jalani sebaik mungkin, sabar, mendidik, mengarahkan, ya, mengajari. Kok kemudian anak ini hasilnya ya kayak gue lah. Ya, wis dikon salat tapi ogah-ogahan. Kon aja dolanan HP baik, tapi dolanan HP terus. Kondang kudungan malah ora gelem kudungan. Yang penting kita sabar Bapak Ibu. Di dalam mendidik anak kita, di dalam mengajari anak kita, di dalam mengarahkan anak kita. Walaupun hasilnya belum maksimal, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis tadi. Insya Allah. Nah, ini yang pertama. Jaminan apa? Surga. Yang kedua, teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sinten? Putrinya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya memberikan teori. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mempraktekkan bagaimana seharusnya mendidik anak perempuan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya kepada putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Istrinya siapa, Bu? Istrinya Ali. Istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa ketika Fatimah datang. Ya, biasalah ya, putri silaturahim ke rumah siapa? Ayahnya, itu biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka Rasulullah SAW begitu mendengar suara Fatimah, Nabi SAW langsung bangkit dari tempat duduknya. Kemudian beliau menyambut kedatangan Fatimah. Lalu digandeng tangannya oleh Nabi SAW. Kemudian dicium oleh Nabi SAW. Lalu disuruh duduk di samping Nabi SAW di kursi tempat duduk Rasulullah SAW. Setiap Fatimah datang selalu disikapi seperti itu. Jadi nggak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Fatimah datang terus ditakoni apa, butuh duit apa, pertukaran apa, enggak. Jadi Rasulullah SAW itu nggak cuma memberikan teori, beliau sendiri praktek. Ya. Jadi orang itu kalau disambut senang apa mboten, Bu? Senang. Jadi anak kita datang itu disambut. Ya. Malah nanya, orang nggak apa-apa kia. Ada nggak orang kayak gitu, Bu? Ada.
tekar enggak apa-apa. Paling ngarep nyili beras ya. Masya Allah. Ya memang sih ada anak yang seperti itu. Ya. Tahu Bu, Pak, ada anak-anak itu datang ke rumah orang tuanya pas tanggal tua, tanggal 6. Kenapa jajan? Bapak ibu nembe pensiunan. Ya. Baru dapat jatah pensiun. Ya, bayangkan, pensiun itu kan sudah separuh apa sepertiga ya? Saya nggak tahu. Pensiunan itu biasanya awal bulan itu dari gaji aslinya tinggal berapa? Separohnya atau sepertiganya? Ibu pada pensiunan? Apa urung pensiun? Ya. Jadi misalnya dulu pas jadi PNS ya, dari ASN itu misalnya gajinya 5 juta, pas pensiun tinggal berapa? Mungkin tinggal 2,5 juta atau mungkin tinggal 2 juta. Itu pun anak-anak pada apa? Ngerubung. Anaknya iya nek kursi C, anaknya pira? 5. Kapan jaluk? Jatah. Masya Allah ya. Kasihan ya orang tua seperti ini. Kudune kan gantian nggih Bu nggih? Enggak, harusnya gantian dong. Masa udah gede kayak gini masih minta? Harusnya dia yang ngasih, gantian. Ya. Coba berapa tahun orang tua membiayai anaknya. Masa sudah sampai menikah masih ngerepotin orang tuanya. Jadi kembali kepada apa yang tadi dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah itu bukan hanya sekedar hubungan emosional biasa. Jadi bukan hanya sekedar ungkapan kasih sayang. Tapi Nabi SAW sedang memberikan pelajaran praktis. Memberikan pelajaran dengan bentuk tindakan. Begini loh seharusnya memperlakukan anak perempuan. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah aib. Ya. Tapi kita harus bahagia. Kita harus senang punya anak perempuan. Dan perasaan orang tua terhadap lahirnya anak itu berpengaruh terhadap pola asuh dia. Subhanallah. Saya pernah mengalami teman ya, kakak beradik, adik, kakaknya gandeng epol, pinter epol, jadi ganteng terus apa? Pinter. Adike kebalikan epol. Adike kebalikan epol. Subhanallah, kok bisa ya dari apa? Bapak ibu yang sama. Ketika ada yang berusaha untuk menggali tentang backgroundnya kok bisa seperti itu, ternyata mungkin salah satu sebabnya adalah anak yang kedua itu tidak diharapkan kelahirannya. Tidak apa? Diharapkan kelahirannya. Kok bisa? Iya, karena bapak ibu itu pengen anak yang kedua terlahir bukan laki-laki, tapi apa? Perempuan. Ternyata lahirnya apa? Laki-laki. Akhirnya dia ya ogah-ogahan. Ya. Tidak seserius mendidik anak yang pertama. Akhirnya akibatnya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika anak ini lahir wadon maning. Ya. Misal nih ada seorang suami punya anak 4, ternyata 4-empatnya perempuan semua. Terus bilang sama istrinya, ising 5 aja wadon maning ya. Bilang sama siapa? Sama istrinya. Ternyata apa yang terjadi? Yang kelima pun terlahir apa? Perempuan. Coba bayangkan seandainya
wanita tersebut, ibu tadi, begitu melahirkan capek-capek, sakit-sakit, dimarah-marahi. Perasaannya pripun, Bu? Sakit perasaannya. Wong dia sudah capek-capek, dia sudah sakit antara hidup dan mati. Kok dimarahi? Enggak bisa kamu memberikan anak apa? Laki-laki apa? Kok bisa-bisanya yang memberikan anak laki-laki atau perempuan itu sinten? Oh. Terus kemudian perhatikan, emang itu anak dari si ibu tok. Itu kan kolaborasi antara siapa? Antara ayah dan ibu. Kok bisa-bisanya yang disalahkan cuma ibunya? Loh, bapak emang di? Ada salah seorang ustadz pernah cerita. Kejadiannya kayak tadi. Jadi ada seorang wanita, seorang ibu yang punya anak perempuan terus. Ya, punya anak perempuan terus. Sampai suatu saat mengancam istrinya. Pokoknya lahiran yang ini harus laki-laki. Kalau perempuan lagi, kalau nggak salah, kamu saya ceraikan atau gimana gitu. Dan ditanganilah oleh dokter kandungan. Si suami nunggu di mana? Nunggu di luar. Begitu lahir, ternyata anaknya apa? Perempuan. Nangis. Si ibu tadi nangis. Dokternya heran. Biasanya kalau ada bayi terlahir dalam keadaan apa? Sehat. Itu kan senang. Walaupun nangis itu nangisnya nangis apa? Bahagia. Maka dokter nanya, kenapa nangis? Saya diancam sama suami saya. Kalau lahir anak perempuan lagi, saya bakal diceraikan. Oh, gampang. Saya yang menghadapi. Wah, dokter ini gentleman. Saya menghadapi. Akhirnya bayinya nggak dibawa keluar. Dokter itu menemui si suami. Alhamdulillah Pak, anak jenengan sudah lahir. Pertanyaan pertama ini apa? Lanang apa wadon? Alhamdulillah Pak, laki-laki. Kenapa? Laki-laki. Alhamdulillah. Kata siapa? Tapi gimana? Tapi anak bapak ini cacat. Gak punya tangan, astagfirullah. Gak punya kaki, astagfirullah. Gak punya mata, astagfirullah. Pokoknya cacat total. Astagfirullah terus gitu. Udah kan sedih banget. Terus ditanya sama dokter, jenengan kalau mau milih anak laki-laki dalam keadaan cacat total atau anak perempuan sempurna, milih mana? Digituin sama dokternya. Ya mendingan perempuan. Ya, anak jenengan perempuan. Alhamdulillah. Coba jenengan bayangkan, bisa jadi anak-anak perempuan yang dia tolak, itu bisa jadi menjadi sebab dia masuk apa? Surga. Syukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kita itu nggak tahu. Maka harusnya kita menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Oke, yang terakhir, poin yang ketiga, kisah nyata para sahabat. Jadi ternyata
Yang memuliakan anak perempuan itu enggak cuma Rasulullah SAW. Termasuk para sahabat pun demikian. Saya bawakan satu kisah saja karena keterbatasan waktu. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir. Sinten? Jabir. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi muda dan miskin. Muda dan miskin. Allah menakdirkan ayahnya meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu, ayahnya meninggalkan 7 atau 9 adik perempuan. Coba jenengan bayangkan. Jabir barep punya adik berapa? 7 atau 9. Dan semuanya perempuan. Si Jabir ini masih bujangan. Coba bayangkan, bujangan ngurusi adi sanga wadon kabeh. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir? Beliau mencari calon istri yang lebih tua dibandingkan Jabir. Dan enggak tanggung-tanggung, yang dicari adalah janda. Bukan janda kembang. Janda apa? Janda yang sudah tua. Padahal Jabirnya ini masih bujangan. Maka begitu ketemu sama Nabi SAW, Nabi kan memotivasi umatnya untuk menikah. Ya, yang masih bujangan ya dimotivasi untuk nikah dengan apa? Dengan perawan. Maka ketika Nabi SAW ketemu sama Jabir, Nabi tanya, kan kelihatan orang baru nikah ya. Kamu nikah sama apa? Sama janda atau perawan? Kata Jabir, wahai Rasul, saya nikah sama janda. Loh kok nikah sama janda? Kamu masih bujangan kok nikahnya sama janda? Sudah tua pula. Apa kata Jabir? Cerita. Alasannya apa? Karena saya punya adik-adik yang masih kecil-kecil, perempuan juga. Kalau seandainya saya nikah dengan perawan yang umurnya enggak jauh sama adik-adik saya, kok malah dolanan dakon bareng. Ini bahasanya dewek ya. Saya cari sengaja seorang janda yang tua sehingga dia bisa merawat adik-adik saya. Subhanallah. Begitu Nabi SAW mendengar pengorbanan Jabir radhiyallahu anhu dan tujuannya yang mulia tadi, maka Nabi SAW langsung mendoakan Jabir. Kata Nabi SAW, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perhatian Jabir merupakan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Jabir tidak mengedepankan ego pribadinya. Seandainya Jabir beliau memilih untuk menikah dengan seorang perawan, Jabir akan lebih nyaman ya daripada menikahi apa? Janda. Akan tetapi Jabir punya tujuan mulia, yaitu merawat adik-adiknya yang masih kecil-kecil dan itu perempuan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa satu pertanyaan sebagai penutup. Silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami pilihkan satu pertanyaan. Ustaz, bagaimana mendidik anak perempuan yang memasuki usia menjelang balik? Qadarullah ayahnya sudah meninggal, sedangkan kakek dan pamannya berada di tempat yang jauh. Jazakumullahu khairan. Bagaimana mendidik anak perempuan yang sudah balik sedangkan bapaknya meninggal, sudah meninggal. Berarti tinggal ibunya ya, single parent. Ada istilah fatherless ya. Kehilangan kasih sayang apa? Bapak. Ya, kehilangan kasih sayang bapak. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Ismail, sinten? Nabi Ismail pernah enggak ditinggal lama oleh ayahnya? Kok sepi?
Nabi Ismail sih bapaknya sinten, Bu? Bapaknya Nabi Ismail sinten? Nabi Ibrahim. Pernah enggak Nabi Ismail ditinggal lama oleh bapaknya? Pernah. Nabi Ismail cuma ditemani sama ibunya. Sinten? Jeneng sepi. Hajar. Sinten? Hajar. Saya tanya, apakah Nabi Ismail terdidik dengan baik? Ya pastilah. Lihat hasilnya Nabi Ismail. Walaupun tidak ada sosok bapak. Jadi keberadaan bapak itu penting sekali, itu betul. Tapi bukan berarti ketika sosok bapak tidak ada, kiamat. Enggak. Buktinya Nabi Ismail alaihissalam tetap bisa terdidik dengan baik. Walaupun cuma dididik oleh siapa? Oleh ibunya. Berarti faktor utamanya itu bukan ada bapak atau ada ibu. Faktor utamanya adalah seberapa kita bertakwa kepada Allah. Hajar adalah sosok yang sangat bertakwa kepada Allah. Sosok yang sangat solihah. Sehingga oleh Allah Azza wa Jalla dibantu, dididik, dibimbing untuk membesarkan Ismail walaupun tidak ada ayahnya. Maka saya katakan kepada ibu penanya, ya, walaupun mungkin suami ibu sudah tidak ada, pamannya jauh, kakeknya jauh, ketika ibu bertakwa kepada Allah, berusaha maksimal untuk membersamai putri ibu, maka sangat besar kemungkinan bahwa putri ibu akan menjadi sosok anak yang solihah. Tidak ada yang mustahil. Yang penting gabungkan antara usaha yang maksimal dengan doa kepada sinten? Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.